Hai guys, selamat datang di channel Raib. Dan di channel ini nanti aku akan lebih banyak membahas tentang film, tentang alur film atau yang berhubungan dengan film. Itu yang mayoritas ya, yang minoritas yang mungkin ada film, ada hal-hal random yang lainnya. Sebelumnya aku ya seperti yang kalian lihat background di sini itu ya masih background yang apa adanya. Ya karena ya aku lebih tepatnya aku itu ya yang apa adanya dulu lah, nggak yang harus muluk-muluk dulu gitu. So so di video pertama ini aku akan membahas sebuah film pendek lebih tepatnya atau short film yang berasal dari Indonesia. Short film ini bergenre horor, yang artinya ya serem-serem gitulah, tapi ya nanti bisa kalian lihat sendiri lah. Dan juga aku membuat channel ini itu dengan hal yang berbeda. Kalau biasanya alur film itu cuma menceritakan dan juga cuma video film lah. Di video pertama ini nanti aku akan membahas tentang film yang berjudul Hari Kiamat, coy. Yaitu sebuah film pendek atau short movie dari Indonesia. Dan sebelumnya aku membuat channel ini itu dengan hal yang berbeda ya, walaupun sudah banyak alur cerita film, channel alur cerita, tapi aku membuat channel ini dengan gaya yang berbeda. Kalau biasanya itu cuma menampilkan potongan-potongan dari film, kalau ini nanti aku akan lebih tepatnya bercerita tentang film ini guys. Jadi ya semoga kalian bisa terhibur, bisa ya membuat pikiran kalian lebih rileks lah. Coba lanjut lagi. Film pendek yang berjudul Hari Kiamat ini ditayangkan di YouTube channel yaitu DDG Production. Link videonya nanti aku taruh di kolom deskripsi, silakan kalian nanti mengunjunginya sendiri atau menontonnya sendiri. Video ini pertama kali tayang pada tanggal 16 Juni 2022 atau 1 tahun yang silam. Sejak pertama kali tayang, video ini sudah ditonton sebanyak 141.677 kali. Itu ketika aku nonton ya, ketika aku menganalisa film ini. Serta cerita ini itu ditulis oleh Alif Abimanyu. Maaf kalau keliru. Alif Abimanyu yang sekaligus dia ini menjadi direct di pembuatan film ini. Jadi gitu, itu adalah deskripsi film Hari Kiamat yang akan aku bahas nanti. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita mulai membahas film Hari Kiamat. Yang pertama, film ini itu mempunyai tiga tokoh utama. Yang pertama yaitu namanya Maya, yang kedua itu ada Bima, dan yang ketiga ada Poppy. Jadi 2 laki-laki dan juga 1 perempuan. Cerita dimulai dengan sebuah penelusuran yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu Maya, Bima, dan juga Poppy. Mereka bertiga dihantui ketakutan dan juga penasaran. Suaranya dari mana? Dari lantai atas, Mas. Dari lantai bawah nggak kedengeran, Mas? Gak denger apa-apa. Karena pada malam itu mereka diganggu oleh sosok penunggu yang ada di kantor mereka, coy. Jadi mereka itu malam-malam sedang lembur mungkin. Ya, lembur atau apalah. Intinya malam-malam itu mereka ada di kantor dan tidak tahunya mereka itu diganggu oleh sosok penunggu dari kantor tersebut. Tadi benar ada suaranya, Mas. Kedengeran banget suara gamelannya. Iya benar. Kedengeran, Mas? Iya, kedengeran. Oh ya guys, film di sini itu menggunakan angle kamera yang dibawa oleh tokoh sendiri ya. Jadi nanti ada kalanya dibawa oleh si laki-laki yaitu Bima, dan juga nanti ada kalanya dibawa oleh Maya. Oke, kita lanjut. Dan setelah menelusuri
kantornya, tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara gamelan, dan ditambah lagi mereka juga baru sadar kalau malam tersebut adalah malam Jumat Kliwon, yang mana menurut penanggalan Jawa, malam Jumat Kliwon adalah sebuah malam hari raya bagi setan dan juga jin-jin yang berkeliaran bebas gitu. Hari apa sih sekarang? Kamis, Mas Bim. Tanggalan Jawanya apa? Cek. Kliwon, Mas. Waduh, Kliwon. Setelah mereka mendengar suara tersebut, bukan pulang, tapi mereka malah melanjutkan penelusurannya. Ya mungkin karena mereka terlalu kepo dengan apa yang mereka ganggu, sampai akhirnya sampailah mereka bertiga di lorong, yang mana dari lorong tersebut suara gamelan tadi berbunyi lebih keras cuy. Di sini Bima sebagai seorang laki-laki sendiri mengajukan diri dong untuk memeriksa tempat tersebut dan juga menyuruh Maya untuk memegang kamera. Kenapa tidak dibawa oleh Bima sendiri? Karena konon katanya kalau memeriksa tempat yang angker dan juga membawa kamera, maka kameranya akan mati gitu. Alasannya apa? Silahkan kalian tonton sendiri cuplikannya ini nanti. Waduh, makin jelas. Maya, kamu yang pegang kameranya. Bawa dulu, biar aku yang kesana. Tapi Mas Bim kan bisa barengan kita. Aku tuh pernah baca, kalau kita semakin dekat sama tempat yang mereka, itu bisa ngerusak barang elektronik. Ya bisa sia-sia dong aku ngerekam dari tadi. Yaudah, hati-hati ya, Mas. Dan Maya pun mengiyakan walaupun awalnya dia tidak mau, tapi ya terpaksa dong, mau apa dikata. Poppy juga tidak mau, jadi ya nggak bisa harus Maya yang membawa kamera tersebut. Kalaupun dia pergi ke tempat itu, dia pun juga nggak berani karena ya kembali lagi dia itu perempuan, sedangkan laki-laki ya cuma Bima. Maka Bima memeriksa tempat itu, dia maju sendirian dengan direkam dari jarak jauh oleh si Maya tadi. Dan tiba-tiba ketika memeriksa tempat tadi, Bima pikirannya menjadi kosong. Dia dipanggil tidak merespon, dan setelah itu ia menghilang pergi ke suatu tempat. Dia berbelok karena penasaran mungkin, dan ketika dipanggil juga tidak mendengar. Dan tiba-tiba guys, tak taunya keluar dari tempat menghilangnya Bima tadi sosok pocong. Keluarlah sosok pocong yang ya mungkin perwujudan dari Bima tadi karena sudah dirasuki atau apa, aku juga nggak paham. Gini, bereaksilah Maya dan juga Poppy. Maya dan juga Poppy kaget dong karena tadi yang masuk Bima, yang keluar kok malah pocong. Tapi kita nggak tahu di sana tuh ada apa. Mas Bim. Mas Bima. Mas Bima. Poppy. Mereka berdua kaget dan ketika melihat ke arah Poppy, tiba-tiba Poppy juga menghilang. Setelah itu Maya gantian mencari Poppy. Loh, lah padahal Bima aja belum ketemu, gantian Poppy yang hilang. Ya udah, dicari Poppy-nya dulu. Dan ternyata Poppy dirasuki juga oleh setan penunggu kantor tersebut. Poppy. Poppy, kamu di mana?
Poppy. Istighfar. Dan setelah Poppy menghilang, Bima juga menghilang. Tinggallah Maya seorang diri. Karena Maya ini sendirian, gantian Maya yang diincar oleh sosok-sosok penunggu dari kantor tersebut. Salah satunya itu sosok yang merasuki oleh si Poppy. Akhirnya Maya mampu dilemahkan oleh setan penunggu tersebut. Dan terjadilah ketiga orang tersebut berhasil dibawa ke alam jin oleh sosok-sosok penunggu kantor Maya, Poppy, dan juga Bima. Setelah cerita ini selesai, ini belum selesai cuy. Film ininya belum selesai karena ini baru pendek. Ya emang film pendek sih, tapi ini belum selesai. Setelah cerita ini selesai, ada seorang ibu-ibu ya mungkin kepala kantor di situ atau pemilik kantor di situ memberikan keterangan sebagai berikut. Orang-orang itu sering bilang kalau malam Jumat, apalagi Jumat Kliwon, itu seperti hari lebarannya para setan dan jin. Kekuatan mereka bisa berlipat ganda pada hari itu. Bisa menampakkan wujud, bisa merusak barang, bisa menyerang secara fisik, hingga yang paling buruk tuh bisa membawa manusia ke dalam alam mereka. Kebetulan besok saya ada tugas untuk pengusiran makhluk gaib di sebuah kantor. Ada 3 karyawan yang bilang kalau Mas dan Mbak mau ikut, monggo. Itulah setelah keterangan dari ibu pemilik kantor, filmnya usai, filmnya selesai cuy. Jadi apa ya, kalau menurutku ya, menurut penilaianku sendiri itu, sebelumnya aku sangat minta maaf banget buat tim produksinya. Aku penonton itu kurang bisa memahami film yang ada di keramat ini, kayak hari kiamat ini. Entah aku memang belum bisa mencermati filmnya atau apa, atau mungkin aku yang memang gagal paham dengan filmnya, aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa bahwasanya film ini itu belum bisa masuk ke pikiranku, aku belum bisa menemukan inti dari filmnya ini. Ya mungkin intinya ini adalah hari-hari disakralkan untuk orang Jawa. Jadi ya itulah, silakan kalau kalian memang ingin dibuatkan alur film, silakan tulis di kolom komentar, nanti sebisanya aku buatkan, tapi ya bertahap ya cuy, nggak bisa langsung. Oke, terima kasih untuk kalian sudah mau menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen di komentar. See you next time.